Baik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kelas SMP dan SMA GKI Pangarena. Pagi hari ini Kak Deva yang akan pimpin kita. Nanti Kak Tri yang akan sampaikan firman Tuhan. Silakan Kak Deva. Oke Kak, apa suaraku kedengaran Kak? Agak kecil sedikit. Halo, ya. Tapi kedengaran ya Kak? Maaf semuanya, emang ini kakak agak error ini. Jadi suaranya kecil sekali mungkin. Oke, kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik, kakak ajak untuk kita sama-sama mempersiapkan diri, siapkan pemikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah, dan nanti pada waktunya akan dibawakan oleh Katri firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak akan sama-sama ajak adik-adik semuanya untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan dengan judul lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Baik, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa semuanya. Ya Bapak, terima kasih atas segala anugerah Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan kiranya Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan hingga berakhirnya nanti. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan memberkati ya Bapa, agar ibadah kami berjalan dengan lancar Tuhan. Dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tri. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan melakukan
melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh kakak. Nanti kakak akan membacakan pokok-pokok doanya dan adik-adik akan mengikutinya bersuara ya. Habis kakak baca pokok-pokok doanya, kakak kemudian akan dilanjutkan dengan adik-adik. Dan nanti akan kakak tutup doa kita. Baik, mari kita berdoa semuanya. Kakak akan bacakan pokok-pokok doanya. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kembali kami menghadap Engkau Bapa. Tuhan, sekarang kami ingin memanjatkan doa kami Tuhan. Doa bersama ya Tuhan. Dan pokok doa yang pertama ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk diri kami sendiri Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pribadi kami ya Bapa. Berkati sekolah kami, pendidikan kami, kehidupan kami ya Bapa. Apapun itu, biarlah kami anak-anak Tuhan dapat terus bertumbuh ya Tuhan dan menjadi bermanfaat bagi sesama kami ya Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk orang tua kita dan keluarga, sanak saudara kita dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dan juga Tuhan kiranya selalu pimpin, memberikan berkat kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk orang tua dan keluarga kita. Berikanlah kesehatan, kekuatan, pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk gereja yang ada dimanapun berada, terutama gereja kita yaitu Gereja Pangarinah. GKE Pangarinah kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kategorialnya, terutama kategorial seksi pelayanan anak, dan juga Tuhan memberkati Tunas Remaja dan KTB SMA agar dapat terus bertumbuh dan terus semangat untuk mengikut Tuhan, untuk bertumbuh iman di dalam Tuhan, melewati ibadah ini, melewati pelayanan ini. Mari kita berdoa. Dan tetap bertumbuh di dalam pelayanan. Biarlah siap berkati pekerja-pekerja yang ada di manapun, siapapun mereka, pendeta, diakon, siapapun mereka yang berubah, kiranya Kau menjamah, Kau memberikan hati hamba agar mereka terus dapat melayani Kau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau juga kategori di dalamnya, sesuatu di dalamnya, dan adalah dengan semangat dan kegiatan kami yang berada di sini, kiranya Kau memberikan Tuhan dan juga kami anak-anak Tuhan menjadi murid Tuhan, dan kiranya Kau memberikan hati hamba agar kami dapat. Pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk kondisi saat ini. Kita berdoa agar pandemi COVID-19 dan bencana alam dijauhi dari daerah kita, di daerah Indonesia. Intinya kita berdoa agar
bencana alam, dan apapun itu, bencana-bencana maut ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan singkirkan di dalam nama-Mu, dan juga kami ingin berdoa untuk pandemi sekarang, kiranya meredakan pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Agar selesai aktivitas kami seperti biasa, Tuhan Tuhan jaga dan menjaga kami untuk memfokus kami Bapa dengan kedai kami dan keluarga kami dari semua Haleluya. Tuhan, kami telah memanjatkan doa kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, dosa perkataan, perbuatan, dan maupun pikiran kami Tuhan. Dan kiranya Engkau memperbaharui hidup kami Bapa, dan berkatilah kami, pribadi-pribadi kami, pribadi-pribadi anak Tuhan, dan menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati segala doa yang telah kami panjatkan tadi Tuhan. Engkau menjamah hati kami, Engkau menjaga kami, keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, selanjutnya maka akan serahkan kepada Katri untuk membawakan firman Tuhan. Jadikan kakak host ya. Oke. Baik, suara Katri terdengar jelas. Terdengar jelas kah? Jelas, Kak. Oke. Jelas. Oke, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih untuk hari Minggu yang indah, hari baru yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kami sebagai umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, datang kepadamu dengan rasa syukur, karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang menciptakan kami, sehingga Engkau layak mendapatkan pujian dan sembah dari kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Berkatilah saat ini jika kami akan bersama-sama dengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, dan dari hal ini kami mengerti mengenai firman Tuhan. Supaya dalam hidup kami dituntun terus untuk hidup berpusat kepada Tuhan saja. Tuhan siapkan hati kami supaya menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bertumbuh subur, berbuah lebat, dan dari situ kami bisa memuliakan Tuhan. Kak Tri yang akan sampaikan, Tuhan juga berkati supaya sungguh-sungguh isi hati Tuhanlah yang disampaikan. Dengarlah kiranya doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan berbicara atau dengar firman Tuhan mengenai dekrit-dekrit atau ketetapan-ketetapan Allah. Ya. Nah, apakah artinya dekrit-dekrit atau ketetapan-ketetapan Allah? Jawabnya adalah dekrit-dekrit Allah adalah maksudnya yang kekal, yang didasarkan pada rencana kehendaknya, yang dengannya bagi kemuliaannya sendiri. Dia telah menetapkan sebelumnya setiap hal yang akan terjadi.
Nah, kita akan membahas hal ini mengenai ketetapan-ketetapan Allah. Dari mana hal ini kita pelajari? Tentu saja dari Alkitab. Kita tidak memiliki sumber lain kecuali Alkitab. Yang kita percayai adalah kebenaran. Satu-satunya pedoman bagi kita dalam menjalani hidup dan mengenal Allah dan juga dekrit-dekrit atau ketetapan Allah adalah dari Alkitab. Nah, terlebih dahulu Kak Tri akan sampaikan bahwa Allah memiliki tujuan ya bagi setiap hal yang dibuat. Yang dibuat Allah itu apa? Yang diciptakan Allah ya. Yang diciptakan Allah itulah hal yang dibuat Allah, yang kelihatan gitu ya. Alam semesta, manusia ini adalah ciptaan Allah atau buatan Allah. Jadi Allah memiliki tujuan bagi setiap apa yang dibuatnya. Jadi Allah bukan hanya menciptakan sesuatu ada biar ada aja gitu, atau supaya ada kerjaan Allah lalu Allah menciptakan. Tidak ya. Allah memiliki tujuan dari setiap apa yang dia buat, apa yang dia ciptakan. Nah, Allah juga memiliki tujuan bagi setiap hal yang terjadi. Yang terjadi ini adalah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ya, baik kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, misalnya kita Perjanjian Lama, kisah Kejadian mengenai misalnya kejatuhan manusia, itu kan merupakan suatu hal yang terjadi atau peristiwa, atau juga peristiwa air bah, ataupun peristiwa tentang Menara Babel yang runtuh, ataupun peristiwa juga misalnya hal yang terjadi saat ini, corona, ataupun misalnya peristiwa dalam hidup ini, misalnya kelahiran kalian di dunia ini, ataupun misalnya satu kejadian di dalam kehidupan keluarga kalian, misalnya ada tambi, bue, atau orang yang kita kasih meninggal. Jadi itu adalah hal-hal yang terjadi, ya, peristiwa. Jadi apa yang diciptakan Allah, ya, alam semesta dan segala isinya, itu Allah memiliki tujuan. Kemudian apa yang terjadi, peristiwa yang ada di dalam dunia seluruhnya, baik itu di zaman Alkitab maupun di zaman kita sekarang, itu Allah memiliki tujuan ya. Nah, di dalam pengenalan kita kepada Allah ya, kita bisa lihat di dalam Mazmur 33 ayat 1 mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Jadi di dalam Mazmur ini Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu merencanakan, bukan asal ada. Kemudian misalnya satu peristiwa terjadi, ya itu terjadi begitu saja. Tidak, tetapi dikatakan menurut firman Tuhan, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi Allah itu berencana tetap selama-lamanya. Dari awal sampai akhir dunia ini Allah sudah punya rencana. Termasuk juga kelahiran kita yang ada di dunia ini merupakan sebuah rencana Tuhan yang dari kekal sampai kekal itu direncanakan. Artinya apa? Sebelum kita ada pun, nama Kak Tri pun itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi misalnya Evelyn, anak dari Pak Agustus, nah itu pun sudah dalam rencana dan ketetapan Allah. Ya, ataupun si Andi, ya, Andi namanya Andi, itu pun sudah ada di dalam ketetapan dan rencana Allah. Termasuk juga misalnya si Hoki, Septia Hoki, itu hari ini dia memilih untuk
beribadah di dalam Zoom, itu pun sudah ada dalam ketetapan Tuhan atau rencana Tuhan. Nah, jadi seluruh kehidupan kita ini dan juga alam semesta, apapun peristiwa itu ada dalam rencana Tuhan ya. Nah, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak pernah berubah. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi dari Adam dan Hawa itu sudah Allah rencanakan, kemudian turun-temurun ya sampai peristiwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia, sampai kita yang lahir sekarang, itu Tuhan merencanakan. Kenapa Tuhan merencanakan? Ya tentu saja seperti manusia ya. Mengapa kita itu punya rencana? Ya. Itu tentu saja untuk hal yang baik, ya. Nah, Kakak tuh dari tadi bicara rencana. Nah, sekarang kalau menurut Andi, rencana tuh apa sih, Di? Nggak tahu, Kak. Rencana, misalnya begini, atau Andi juga sering, atau kita juga sering mengatakan begini ya, rencanaku hari Sabtu tuh aku akan kerja kelompok gitu. Rencana. Sudah kerja kelompok belum kalau direncanakan? Belum kan? Hanya direncanakan. Atau misalnya Samelvin berencana nanti liburan semester sama Papa dan Mama berencana untuk ke Segohong. Itu rencana ya. Sesuatu yang ingin dilakukan? Iya, sesuatu yang ingin dilakukan tetapi belum dilakukan kan? Ya. Ya. Kira-kira kenapa kita berencana? Nggak tahu. Misalnya begini ya, supaya kalian bisa tarik kesimpulan begini. Jadi misalnya kalau orang tua biasanya mama dan papa itu punya rencana untuk anaknya, ya. Misalnya dia SD, SMP, SMA sekolah, lalu papa dan mama tuh punya usaha dagang. Kemudian dia pengen berencana anaknya itu meneruskan usaha itu supaya lebih berkembang. Nah, menurut kalian kenapa orang tua itu berencana seperti itu? Supaya mendapatkan apa? Supaya mendapatkan hal yang baik kan? Ya, supaya tersusun rapi. Ya. Misalnya kita dari sekarang aku punya rencana nih, ketika aku besar aku nanti bangun suatu pabrik. Nah, itu kan rencana namanya ya. Nah, jadi rencana itu dibuat agar terjadi sesuatu hal yang baik yang sudah kita bayangkan gitu. Dan itu belum terjadi, maka setiap rencana itu selalu serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi rencana adalah sesuatu yang kita rancangkan tetapi itu belum kita buat. Gitu ya. Sudah mengerti ya maksudnya rencana. Nah, rencana Tuhan itu sama. Ya, rencana Tuhan itu pada prinsipnya adalah rencana di mana Tuhan menetapkan sesuatu. Misalnya nih ya,
Evelyn itu sudah ditetapkan Tuhan itu menjadi pendeta. Nah, sekarang Evelyn kecil nih, masih kecil. Belum jadi pendeta kan? Tapi pas nanti besar, nanti akan diarahkan ataupun ada peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu misalnya Evelyn sudah SMP, kemudian masuk SMA, nanti dia masuk STT. Ya. Tuhan menarik hatinya, dia masuk STT, kemudian akhirnya dia menjadi pendeta. Nah, itu adalah rencana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi rencana itu belum terlaksana sekarang bagi Evelyn. Sama seperti kehidupan kita, ya. Semua ada dalam rencana dan ketetapan Tuhan. Kalau Allah itu berencana, itu tidak berubah-ubah. Misalnya sama seperti Evelyn tadi, ditetapkan misalnya jadi pendeta. Oh, lalu Tuhan berpikir, oh kayaknya nggak cocok nih Evelyn jadi pendeta, cocoknya jadi artis aja. Rubah rencana, kata Tuhan. Bisa nggak gitu? Nggak bisa ya, karena Allah itu tidak berubah. Jadi rancangan hatinya itu turun-temurun, jadi nggak pernah dirubah. Nah, kalau manusia itu bisa berubah. Nah, maka kita melihat dulu ya, sebelum kita membandingkan antara rencana yang dibuat oleh Allah dengan rencana yang dibuat manusia, kita mau melihat dulu ya. Ini memang satu analogi yang tidak sempurna mengenai rencana ya. Nah, Allah telah menetapkan sebelumnya ya setiap hal yang akan terjadi ya. Setiap hal yang akan terjadi. Nah, kita lihat ini. Ini adalah gambar seseorang yang sedang merencanakan untuk membangun rumah. Ya, dia membuat gambar arsitektur dari rumah itu. Ya, dia mereka-reka dulu berpikir, oh nanti sini pintunya. Ini nanti garase. Dia gambarkan. Nah, dia merencanakan ini ya. Rumahnya sudah jadi atau belum? Kalau dia rencanakan begini, sudah jadi atau belum? Belum ya? Belum. Nah, maka setelah itu dia wujudkan rencana itu. Sehingga rumahnya terbentuk seperti apa yang dia gambarkan. Jadi bisa tangkap ya, bahwa Allah itu menentukan, Allah itu telah menentukan sebelumnya setiap hal yang terjadi. Ya contohnya ini analoginya. Ya termasuk juga Allah menentukan ya, dan mengetahui bahwa akan ada virus corona. Makanya manusia bisa memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi, mengembangkan teknologi sehingga digunakan dengan Zoom. Jadi teknologi semakin berkembang, pengetahuan manusia semakin juga diasah ya untuk menemukan sesuatu yang menjadi potensi dari teknologi itu sendiri yang bisa dikembangkan. Nah, jadi mengerti ya. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa rencana manusia dengan rencana Allah itu ada perbedaannya. Nah, ini ya. Pertama kita lihat bahwa rencana Allah itu kekal. Ya, kekal itu tidak berubah. Kekal itu dari sebelum dunia diciptakan, ya, sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah merencanakan dari kekal, ya. Misalnya begini, rencana Allah itu menciptakan alam semesta. Itu sudah ada di dalam rencana Allah. Nah, saatnya dia merencanakan. Jadilah alam semesta. Kemudian Allah merencanakan menciptakan manusia, jadilah manusia.
Nah, rencana Allah ini tidak berubah seperti Kak Tri sampaikan tadi ya. Misalnya begini, Allah menciptakan bintang di langit dan bulan ketika malam hari. Itu sudah dalam rencana dan ketetapan Allah. Lalu Allah katakan, oh kayaknya nggak cocok nih di malam hari, di siang hari aja. Atau nggak usah deh, nggak usah. Biar aja gelap gulita. Nah tidak ya, tidak berubah. Atau misalnya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Wah kalau tumbuh-tumbuhan kayaknya nggak cocok nih. Yang lain aja. Nah, jadi tidak begitu Allah. Kalau Allah sudah menetapkan tumbuhan, ya tumbuhan. Ada di dalam ciptaannya. Lalu rencana Allah itu mutlak dan terlaksana. Ya. Jadi kalau ada rencana Allah itu semuanya terlaksana. Contohnya apa? Contohnya tentang rencana keselamatan manusia. Yaitu melalui keturunan Hawa. Ya, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar, maka Allah merencanakan penyelamatan. Nah, rencana Allah itu mutlak terjadi, walaupun ada air bah, walaupun ada banyak hal yang terjadi, walaupun bangsa Israel adalah bangsa yang selalu melawan Tuhan. Tetapi rencana Allah itu akan terjadi dan terjadi. Mutlak, tidak bisa tidak terjadi. Termasuk juga kehidupan kita manusia. Ya. Kalau Allah sudah merencanakan keselamatan manusia bagi manusia yang percaya, maka keselamatan bagi manusia seperti kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus mutlak selamat. Walaupun misalnya matinya tertabrak, matinya jatuh pesawat, matinya tidak wajar. Tetapi keselamatan bagi umat pilihan Tuhan itu mutlak terjadi. Kita aminkan itu ya. Kemudian Allah membuat rencana yang sempurna serta menyeluruh demi kemuliaannya. Ini yang harus dicatat ya. Bahwa Allah itu merencanakan segala sesuatunya itu untuk kemuliaannya. Sama waktu awal kita belajar, apa tujuan utama manusia dicipta? Adalah memuliakan Allah. Apa tujuan alam semesta dicipta? Untuk memuliakan Allah. Jadi alam semesta dicipta bukan hanya sebagai tempat tinggal bagi manusia, tetapi yang lebih utama Allah merencanakan alam semesta dan manusia yang dicipta itu adalah untuk memuliakan diri Allah sendiri. Nah, kita mau lihat rencana manusia itu tidak kekal. Rencana manusia itu tidak kekal, misalnya saja rencana tentang pekerjaan tadi ketika aku sudah besar nanti, aku mau punya rumah tingkat 2. Itu kita rencanakan saat kita berada di dunia dan ketika kita punya pemikiran, oh iya, aku lihat rumah gede, wah aku punya rencana. Nanti kalau aku bangun rumah tingkat 2. Jadi rencananya itu muncul saat dia merasa ada kebutuhan. Ingin punya rasa aman. Baru dia merencanakan segala sesuatu. Atau sesuatu dia rencanakan. Jadi tidak dari awal dia lahir sudah berencana. Tidak. Kan waktu bayi belum punya pikiran untuk berencana. Setelah punya pikiran, ya melihat sesuatu yang terjadi, baru manusia punya rencana. Jadi rencana Allah, rencana manusia itu sifatnya tidak kekal, ya.
Dan rencana manusia itu bisa habis gitu ya. Kalau sudah terjadi ya terjadi begitu aja gitu. Tapi juga rencana manusia itu setelah dia punya rumah yang besar tingkat 2, dia mau rumah tingkat 3. Wah, maka dia merubah rencananya. Maka dikatakan bahwa rencana manusia itu bisa berubah. Ya, sesuai kebutuhan. Misalnya juga kita merencanakan libur. Pada hari Sabtu, weekend. Kalau coronanya hilang, kita berencana untuk berlibur, misalnya ke susur sungai di Kereng Bangkirai. Kita merencanakan itu. Wah, udah siap-siap malam ya, udah siap-siap rencanain beli kebutuhan, beli snack dan sebagainya, menyiapkan makanan gitu, menyiapkan baju. Tiba-tiba setelah besoknya pagi ternyata hujan. Nah, rencananya jadi batal atau berubah. Tadi pagi misalnya harus berangkat pagi, ternyata rencananya menjadi siang atau sore. Jadi rencana manusia itu bisa berubah. Kemudian rencana manusia itu tidak mutlak. Tidak mutlak terjadi, ya. Bisa gagal, bisa juga ditunda. Bedakan dengan rencana Allah. Rencana Allah itu mutlak terjadi. Kalau Allah sudah berencana pasti terjadi. Kalau manusia itu rencananya tidak bisa mutlak ya. Bisa gagal, bisa juga ditunda. Ya misalnya tadi ya. Misalnya tadi mau pergi ke luar negeri untuk berlibur. Enggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Ke Bali aja. Mau berlibur. Wah, karena corona jadinya gagal deh berlibur. Atau ya ditundalah. Nah, rencana manusia tidak sempurna dan menyeluruh. Seringkali semata-mata demi kesenangan diri sendiri dan kehormatan diri sendiri. Tidak seperti rencana Allah itu demi kemuliaannya. Jadi rencana manusia itu tidak bisa menyeluruh dan sempurna. Karena apa? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia itu tidak kekal, ya. Dan seringkali berpusat pada diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Mau punya rumah besar rencananya untuk apa? Supaya sombong. Supaya diakui sebagai orang kaya. Ya. Rencana berlibur ke luar negeri gitu ya. Buat apa? Kesenangan diri dan kehormatan diri supaya selfie-selfie kemudian upload di mana-mana. Wah. Jadi dia dipuji-puji, wah keren ya, wah jadi merasa diri lebih baik akhirnya ya. Nah jadi kita bisa melihat ya bahwa rencana manusia dan rencana Allah itu berbeda. Ya. Nah kita mau lihat lagi di dalam rencana Allah itu kita fokus kepada rencana Allah ya. Di dalam Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Tadi poin yang terakhir, Katri sampaikan mengenai rencana Allah itu membuat rencana yang sempurna serta menyeluruh segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Habakuk ya, ketika Allah menciptakan bumi, maka dikatakan sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan,
seperti air yang menutupi dasar laut. Perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar ini. Lihat ya, dasar laut itu ternyata begini ya. Dasar laut itu begini, ada air, ada karang-karang begitu ya. Ada ikan-ikan. Ya, ternyata di dasar laut seperti ini pun kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita lihat. Nah, indah kan? Jadi dari kehidupan ikan, kita melihat ikan yang besar, ikan yang kecil, terumbu karang, atau kita bisa melihat warna-warna ikan, apalagi jenis spesies ikan yang bermacam-macam, beribu-ribu macam jenis ikan, kita bisa melihat di sini bahwa kemuliaan Tuhan itu ada pada ciptaannya. Ya. Di dalam dunia laut, ya, di dalam dunia laut kita mengagumi ciptaan Tuhan. Ya, ada pemandangan yang begitu indah. Ini semua ada dalam rencana Tuhan yang sudah menciptakan lautan dan segala isinya. Nah, kita bisa juga melihat ya bahwa tujuan Allah di dalam dunia laut ini adalah apa tadi? Kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui dunia laut. Walaupun seringkali kita tidak tahu di dalam dasar laut itu ada apa, kita nggak pernah melihat. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang menyingkapkan ini. Dan ketika kita mengetahui keberadaan dasar laut itu, kita memiliki suatu pengetahuan, wow, Tuhan tuh memang luar biasa menciptakan dunia laut. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ya, Yesaya 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Ya, mengatakannya. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang dijanjikan oleh Allah untuk kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Apakah salah satu peristiwa itu? Di dalam Yesaya 40 ayat 5, ini adalah peristiwa apa? Coba dilihat. Penyelamatan manusia tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, kita mengingat cerita mengenai orang Majus. Cerita orang Majus yang datang. Bintang di timur bersinar. Dan ini menyatakan kemuliaan Tuhan bagi seluruh dunia. Termasuk orang Majus, orang kafir di zaman itu. Jadi Allah menyatakan kemuliaannya melalui satu rencana keselamatan manusia. Kemudian selain rencana yang memuliakan Tuhan yang dinyatakan bagi seluruh umat manusia ya, dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa melihat di sini yang di sekitar kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tadi udah laut, sekarang kita lihat langit. Nah, kalau kita naik pesawat tuh ya, kita melihat langit, awan yang begitu indah. Ini tanda bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan sangat indah dan kita menjadi takjub.
Kita juga melihat cakrawala, ya. Cakrawala itu batas, ya. Batas antara langit tetapi tidak bisa kita capai. Ini seseorang yang menikmati cakrawala di sore menjelang malam. Dia begitu mengagumi karena ini begitu indah. Jadi apa yang Tuhan ciptakan, ya, apa yang Tuhan ciptakan dan apa yang Tuhan rencanakan dalam sebuah peristiwa, semuanya berpusat pada memuliakan Allah, tidak yang lain, ya, tidak untuk memuaskan manusia. Nah, kita melihat, ya, di dalam Mazmur 96 ayat 3, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ini adalah kita sebagai manusia bisa menceritakan kemuliaan Allah, ya, di antara bangsa-bangsa. Nah, ini ada gambar bendera-bendera seluruh bangsa. Ya. Kita bisa menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi, yang direncanakan oleh Allah, yaitu melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Itu adalah menunjukkan kemuliaan Allah, hikmat Allah menyelamatkan manusia. Kita juga bisa melihat segala suku bangsa, yang baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, di dunia. Jadi bagaimana cara kita menceritakan kemuliaannya? Ada orang-orang yang menjadi misionaris. Kemudian mereka menceritakan tentang kasih Allah. Mereka memberitakan Injil ke suku bangsa yang terpencil. Mereka menjadi misionaris. Misalnya ada misionaris yang ke Cina untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Mereka menceritakan kemuliaan Tuhan mengenai apa? Mengenai juru selamat yang lahir. Ada yang pergi ke Belanda menjadi pendeta, diutus ke Belanda. Untuk apa? Menceritakan kemuliaan Tuhan. Bagi bangsa yang berada di sana yang tidak percaya. Ada yang pergi ke pedalaman Irian Jaya. Diutus untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Mengenai apa? Juru selamat yang menyelamatkan manusia. Mereka menginjili. Ada yang ke India. Untuk apa? Menceritakan tentang kemuliaan Allah. Mengenai apa? Mengenai penyelamatan manusia. Mereka memberitakan Injil bagi suku-suku bangsa. Lalu kita, bagaimana cara menceritakan kemuliaan Allah? Menurut kalian, bagaimana cara kita menceritakan kemuliaan Allah? Coba si ini, Septia Hoki. Bagaimana kita menceritakan kemuliaan Allah kepada suku bangsa atau bangsa-bangsa di dunia? Memberitakan Injil? Ya, Memberitakan Injil? ya, memberitakan Injil ya. Tentu memberitakan Injil itu menceritakan tentang kemuliaan Allah itu ya. Oh, tapi bagaimana caranya kita ke suku-suku bangsa ini ya? Dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional? Ya, bisa. Jadi cara kita menceritakan kemuliaan Allah itu bisa sangat dengan sederhana ya. Sekarang internet sudah mendunia. Ya, kemudian kita bisa menceritakan tentang kemuliaan Allah itu, kita misalnya memiliki satu blog
ya. Atau kita bisa mempunyai konten YouTube. Ya. Konten YouTube kemudian kita menceritakan tentang Yesus kepada orang lain dengan membuat konten YouTube dengan berbahasa Inggris, dan kita bisa sebarkan konten kita itu untuk orang lain. Bisa saja ada Tuhan menarik orang untuk menonton YouTube kita. Itu adalah cara yang baik, cara yang efektif di zaman sekarang. Tetapi ada juga yang memang hatinya tertarik, hatinya memang mau dipakai Tuhan untuk menginjili. Maka dia sekolah STT, jadi pendeta, kemudian dia punya beban untuk orang-orang di pedalaman. Ya, maka dia pun memberitahukan kepada pendeta, aku mau pelayanan di Thailand. Karena di sana ada suku yang terasingkan. Aku mau pelayanan ke hulu Kalimantan, yang di sana mereka masih mempercayai keharingan atau menyembah banyak dewa atau mereka menyembah pohon-pohon. Aku mau memberitakan kepada mereka ada keselamatan bagi mereka. Aku mau menceritakan kemuliaan Tuhan melalui penginjilan. Jadi kita jangan berpikir sempit ya. Sekarang segala sesuatu bisa kita lakukan asal kita punya keinginan bagaimana cara kita menceritakan kemuliaan Tuhan itu. Nah, maka Allah menghendaki kita membawa persembahan. Persembahan itu maksudnya apa? Di dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan ini tidak hanya berupa barang-barang atau kolekte yang kita sampaikan kepada Allah. Maka di depan dikatakan di atasnya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Itu yang lebih utama. Kita memuliakan namanya sebagai persembahan bagi Tuhan. Maka di dalam segala rencana dan ketetapan Allah atau dekrit Allah itu, kita harus mengingat selalu ya, bahwa apa yang Tuhan perbuat melalui ciptaan ya alam semesta dan manusia itu untuk memuliakan Tuhan. Kemudian segala sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita itu tujuan Allah memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana kira-kira di dalam corona ini kita bisa memuliakan Tuhan? Mari kita berdiskusi. Sekarang menurut Sam Melvin, Sam Melvin, Apa, Kak? bagaimana di dalam peristiwa atau pandemi ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan memuliakan Tuhan? Karena kan COVID ini sangat menular, jadinya nggak boleh keluar rumah terus, harusnya kayak ada di dalam rumah terus. Nah, kayak wisata tuh yang kayak bisa dipegang-pegang gitu kan sekarang nggak boleh dipegang lagi oleh COVID. Jadinya mereka kembangnya jadi bagus, kayak nggak ada cacatnya gitu. Kayak contohnya wisata di Terumbu Karang itu biasanya kan banyak tuh orang yang suka megang-megang sama sampai duduk foto-foto. Oleh ada COVID tuh nggak bisa lagi, jadi terumbu karangnya jadi luas. Oh, jadi itu merupakan satu efek yang baik ya. Iya. Dari pandemi ini. Dan itu melalui ciptaan yang lestari,
yang bertambah bagus itu memuliakan Tuhan. Oke, ya itu anunya ya. Apa namanya tuh menurut Samuel Pin. Nah, sekarang kalau menurut Andi, bagaimana dalam peristiwa? Kan semua peristiwa tadi tuh Tuhan punya tujuan, yaitu untuk memuliakan Dia. Nah, dalam masa COVID ini, bagaimana kita bisa menganggap bahwa COVID ini memuliakan Tuhan? Di? Ya, Kak. Ya, ayo. Ada nggak seperti Bukan. tadi ya? Punya Samuel Pin tadi masuk. Ya, masuk ya. Karena orang nggak sentuh-sentuh sesuatu yang akan merusak. Kemudian ciptaan Allah itu, terumbu karang itu terjaga, dan terumbu karang kalau kita lihat ya, akhirnya ya kita mengagumi dan memuliakan Allah. Nah, sekarang kalau COVID itu kita lihat dari sisi manusia. Memuliakan Allah itu bagaimana ya COVID ini bisa gitu. Kan COVID tahu. ini Samuel Pin sebentar nanti lagi. Andi gimana, Andi? Coba ulangi pertanyaannya tadi. Jadi begini ya, segala sesuatu yang terjadi, peristiwa di dalam kehidupan kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, contoh begini. Waktu air bah, itu semua orang pada mati kan, hanya ada 8 orang selamat. Itu kan peristiwa buruk kalau air bah itu ya, peristiwa buruk gitu. Nah, sekarang bagaimana air bah itu dikatakan adalah sebuah rencana yang ditetapkan Allah untuk memuliakan Dia. Kita bisa ambil tarik dari peristiwa air bah itu adalah bahwa Allah tidak ingin ada dosa yang begitu jijik dan keji di dunia ini sehingga Dia menghapus. Kedua juga melalui peristiwa air bah itu kita bisa melihat Tuhan masih memberikan keselamatan bagi manusia walaupun dengan 8 orang selamat. Nah, kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita melihat hal itu gitu. Nah, sekarang kalau dalam COVID ini, kalau tujuan COVID ini ternyata untuk memuliakan Tuhan, kira-kira apa yang kita katakan? Adanya ibadah online, dengan begitu ada lebih banyak orang juga yang bisa ikut ibadah di hari Minggu. Karena di tempat-tempat ibadah nggak bisa banyak orang kan, sedangkan kalau nonton YouTube atau ikut apa gitu bisa. Jadinya kalau misalnya nonton YouTube orangnya bisa lebih banyak. Ya, salah satunya itu ya, betul. Dengan pandemi COVID ini, maka banyak sekali orang-orang dapat menikmati firman Tuhan tanpa dibatasi oleh waktu. Ya. Atau tempat. Karena apa? Kalau misalnya ibadah di gereja jam 9 misalnya begitu ya. Jam 9 sampai jam setengah 11.
Tapi ketika ada YouTube gitu, orang bisa mengakses atau mendengarkan firman Tuhan itu bisa dalam waktu 24 jam orang bisa mengakses. Kemudian juga ya tidak dibatasi pada tempat tadi. Ketika orang dalam perjalanan misalnya di mobil dia bisa menonton YouTube. Nah, itulah salah satu efek dari pandemi ini. Firman Tuhan semakin luas bisa diperdengarkan, bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan dari sini juga bahwa konten-konten YouTube pun bermunculan ya. Hampir semua gereja punya channel YouTube yang dulunya nggak punya gitu. Nah, ini adalah kita melihat sebagai sebuah atau sesuatu yang pandemi ini bisa menarik bahwa itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan teknologi begitu ya. Ya, kalau ini Evelyn melihat pandemi ini bagaimana memuliakan Tuhan? Mungkin bisa ikut pelayanan gereja lain kayak ibadah remaja di gereja lain gitu juga bisa ikut. Sama ambil pelajaran juga dari gereja lain. Ya. Semakin banyak pilihan ya dalam berpelayanan ya atau mengikuti ibadah ya. Oke, Septia Hoki. Iya, Kak. Ya apa? Apa tadi pertanyaannya, Kak? Kan segala sesuatu yang terjadi, peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini itu Allah memiliki tujuan. Karena itu ada dalam rencana Tuhan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memuliakan Allah. Kemuliaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam pandemi COVID ini, apa yang kita pikirkan mengenai sesuatu yang bisa memuliakan Allah melalui pandemi COVID ini? Kan sekarang tuh online kan, Kak, di YouTube sama di TikTok tuh banyak kayak pemberitaan firman Tuhan lewat ayat-ayat Alkitab juga ada banyak. Jadi bisa ditonton, ada juga yang dalam bentuk animasi. Terus? Udah tidak? Oke, terima kasih. Jadi semuanya berada dalam teknologi ya. Kalau Kak David, menurut Kak David? Nanti Kak Deva ya. Di masa pandemi ini, kalau untuk memuliakan Tuhan, kita lihat situasi saat ini ya, banyak teman-teman, mungkin dari keluarga yang kurang mampu, itu bisa kita bantu. Seperti apa yang sudah dilakukan GKI Pangarina beberapa waktu yang lalu. Gitu. Terus, di masa pandemi ini, kalau untuk adik-adik sekolah gitu, atau yang bekerja, ya tetap di dalam sekolahnya mengerjakan segala tugas, segala apapun yang diberikan oleh guru dengan baik dan menargetkan nilai yang tinggi ya. Tetap menargetkan nilai yang tinggi supaya bisa memperoleh nilai yang baik, dan melalui nilai yang baik itu adik-adik bisa dilihat bahwa adik-adik semua adalah orang Kristen, dan orang melihat bahwa orang Kristen ini benar-benar sungguh-sungguh bekerja atau belajar, dan mereka akhirnya memuliakan nama Tuhan gitu. Ya itu di luar yang nuansa rohani ya. Kalau rohani ya pasti beribadah seperti kata adik-adik tadi, terus melayani di gereja, yaitu memang tujuannya harus memuliakan Tuhan. Nah, itu kalau dari aku. Kalau Kak Deva?
Iya Kak, efek maksudnya pandemi ini membuat kita memuliakan Tuhan ya Kak. Kalau menurut aku dari lingkungan keluarga sih Kak, bisa dari lingkungan keluarga. Karena pandemi ini kita jadi lebih banyak waktu bersama keluarga. Kemudian dari situ juga akan muncul kedekatan intim, lebih intim dari segi keluarga. Jadi dari situ juga kita karena lebih dekat dengan keluarga, kita bisa lebih akrab, kebersamaan kita juga lebih dalam, rasa damai. Jadi menurut aku memuliakan Allah itu tidak hanya untuk hubungan kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita juga dengan sesama. Begitu. Kemudian kalau untuk hubungan kita dengan Allah juga seperti yang telah kami tadi, semuanya bisa kita jadi lebih melalui pandemi ini kita kan jadi melalui via YouTube kita bisa lebih banyak mengetahui tentang Allah dan lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena lebih fleksibel itu jadi kita lebih terpacu atau kita lebih memiliki banyak kesempatan untuk bagaimana kita berhubungan dengan Allah, untuk mengetahui bagaimana tentang Allah juga. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Tadi ada yang keluar ya, si Dinda ya tadi ya. Ya, adik-adik, semua yang kita ungkapkan itu adalah keadaan yang nyata ya, yang membuat kita tuh merasa bahwa banyak hal yang positif yang di dalam masa pandemi ini didapatkan ya, khususnya bagi keimanan orang Kristen. Nah mungkin kita yang muda ini, yang masih kayak adik-adik juga termasuk kakak, tidak takut yang namanya dengan kematian ya. Tapi bagi orang yang lanjut usia ataupun orang yang punya banyak penyakit misalnya begitu ya, mereka itu memiliki rasa takut akan kematian karena pandemi ini. Dan karena rasa takut itu disesah, maka mereka memiliki desakan untuk terus berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu akhirnya membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Jadi dalam pandemi ini ya, banyak pertobatan pribadi. Ya, karena ketakutan. Ada pertobatan pribadi sehingga mereka akhirnya lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian juga dalam hal segala usaha di dalam pandemi ini ya, banyak sekali usaha-usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak warung tutup, kayak salon, kecantikan, kayak apalagi yang tutup-tutup, tempat hiburan. Itu banyak sekali orang-orang yang dirumahkan, usaha-usaha hotel. Itu banyak hal yang menjadi efek yang memukul perekonomian dari orang-orang yang terdampak karena COVID ini. Lalu apa kita maknai ini? Kadang-kadang manusia itu ketika memiliki usaha yang baik gitu ya, usaha yang maju, itu mereka melupakan Tuhan. Kemudian mereka merasa mengandalkan diri sendiri. Aku sukses, aku hebat, begitu. Tapi setelah dipukul dalam keadaan pandemi ini, mereka akhirnya bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku minta ampun, aku sombong. Maka ada pertobatan secara pribadi dalam hal segala usaha yang mereka kerjakan. Kemudian juga, ya seperti Kak Deva sampaikan tadi,
punya banyak waktu bagi keluarga. Kemudian bagi kami misalnya seperti mama-mama ini harus mengajarkan anak sekolah minggu. Ini tentu saja membuat kami orang tua harus belajar firman Tuhan. Supaya anak-anak bisa juga dilayani dengan baik di rumah. Akhirnya keluarga menjadi keluarga yang tiap hari berdoa. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita maknai bahwa pandemi COVID ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak iman-iman yang kembali dimurnikan. Ya kalau mungkin adik-adik sekarang merasa ya belum ya, karena mungkin ya biasa aja begitu. Tetapi bagi kami yang sudah jalani rumah tangga, pekerjaan, itu ataupun mama dan papa ya, pasti memiliki pengalaman dan kita mau tarik bahwa semuanya itu sebenarnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, baik, hari ini kita bisa ambil kesimpulan ya adik-adik bahwa satu, Allah itu memiliki, Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, baik apa yang Dia ciptakan mengenai alam semesta dan isinya, juga manusia ya di dalamnya, itu untuk memuliakan Tuhan. Kemudian segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, baik yang ada di zaman dulu, zaman Alkitab, maupun yang terjadi di zaman kita sekarang, itu Allah memiliki tujuan, yaitu juga untuk memuliakan Tuhan. Maka mari kita belajar. Misalnya kita dalam keadaan bersedih, ya, keadaan berduka. Misalnya ada permasalahan keluarga, keluarga nggak rukun, ada papa dan mama cerai, misalnya ada pertengkaran dengan keluarga besar, maka kita harus berdoa bahwa di dalam semua peristiwa itu nama Tuhan yang dimuliakan. Kemudian juga dalam peristiwa duka, sangat bersedih gitu ya. Tapi kita selalu mengingat bahwa ada rencana Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi selalu kita tarik ke sana ya. Tujuan kita hidup memuliakan Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu nanti saatnya kita mengerti akan memuliakan nama Tuhan. Contoh Yusuf ya. Yusuf itu kita tahu ceritanya, dia dizolimi oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dia dijual sebagai budak. Kemudian ketika dia menjadi budak, dia diperlakukan dengan tidak adil sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara dia bertemu dengan orang yang dia menafsirkan mimpi ya, mimpi dari raja. Maka dari situlah ternyata ada rencana Tuhan yang baik, yang memuliakan Tuhan, di mana Yusuf itu ternyata adalah, mengapa dia harus ke Mesir? Karena dia menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keluarganya. Kalau dia tidak ada di Mesir, maka mungkin saja keluarganya itu mati kelaparan di negeri mereka. Dengan Yusuf ada di Mesir, dia bisa mengatasi kelaparan, dan dia tetap di Mesir itu, dia bisa mempertahankan makanan tetap ada, ya, sehingga bangsa-bangsa lain itu semua pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, bayangkan saja seandainya kakak-kakaknya tidak menjual dia sebagai budak, dia tidak akan bisa pernah sampai ke Mesir akhirnya. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa rangkaian kehidupan kita itu sebenarnya ada rencana yang baik, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu sangat indah bagi kami, bahwa Engkau sudah menetapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini. Dan sungguh Tuhan, kami meyakini bahwa
Setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan memiliki tujuan yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Karena itu biarlah kami menangkap hal ini sebagai pedoman bagi hidup kami. Ketika ada peristiwa baik yang terjadi pada kami, ataupun peristiwa yang menyulitkan kami, kiranya kami bisa mengetahui pada saatnya bahwa tujuan Allah dalam peristiwa hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau. Ajar kami untuk sabar dalam menghadapi segala sesuatunya, khususnya dalam pandemi COVID ini yang membatasi kami untuk beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong kami dan berilah terus kerajinan kepada kami untuk belajar firman Tuhan, sehingga ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Deva. Jadi